Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amin Adi Purnama dari kelompok 1 NIM H1A1200001. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS yang diberikan pada mata kuliah Keuangan Negara, yaitu presentasi tentang materi yang diberikan. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan APBD Provinsi. APBD Provinsi adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah, di mana rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Terdapat beberapa unsur APBD. Yang pertama, rencana kegiatan suatu daerah beserta uraian secara rinci. Yang kedua, adanya sumber penerimaan yang target minimal untuk menutupi biaya aktivitas tersebut. Adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka periode anggaran yang biasanya satu tahun jenis APBD. Penyusunan APBD. Pemerintah daerah mengajukan rancangan dalam penyusunan APBD provinsi. Tahap pertama ialah pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD yang disertai dengan penjelasan dan dokumen pendukung pada bulan Oktober minggu pertama tahun sebelumnya. Kemudian DPRD mengambil keputusan setuju atau tidak mengenai rancangan peraturan daerah tentang APBD tersebut. Dilaksanakan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum tahun anggaran yang berlaku. Tahap kedua, jika DPRD setuju, maka RAPBD ditetapkan menjadi APBD melalui peraturan daerah, dan sebaliknya, jika DPRD tidak setuju, maka untuk membiayai pengeluaran setiap bulannya, pemerintah dapat melaksanakan peningkatan sebesar angka APBD tahun sebelumnya. Tahap ketiga, setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, maka pelaksanaan lebih lanjut setelah keputusan gubernur. Jenis APBD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, sumber pendapatan maupun juga penerimaan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah yang dimaksud terbagi menjadi 4 kelompok pendapatan. Di antaranya yang pertama, pajak daerah terdiri dari pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pengambilan galian golongan C, dan parkir. Yang kedua, retribusi daerah. Yang ketiga, hasil pengelolaan kekayaan yang dimiliki daerah. Yang keempat, PAD lainnya yang sah berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Yang selanjutnya adalah dana bagi hasil. Menurut peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2005 pasal 19 ayat 1, dana bagi hasil terdiri atas pajak sumber daya alam, pajak DBH, pajak meliputi pajak bumi dan bangunan, bagian perolehan hak atas tanah dan bangunan,
dan pajak penghasilan, sedangkan DBH sumber daya alam meliputi kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas, dan pertambangan panas bumi. Selanjutnya, dana alokasi umum. Dana alokasi umum merupakan dana yang berasal dari APBN dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi khusus. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu. Tujuan dana alokasi khusus untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Adapun isi laporan APBD yang adalah pendapatan. Pendapatan sendiri ada beberapa, yaitu pendapatan asli daerah. Pendapatan yang diperoleh dari daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Yang kedua, pendapatan pajak daerah. Pendapatan pajak daerah adalah pendapatan yang diambil dari iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang ketiga adalah pendapatan retribusi daerah. Pendapatan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan pemerintah. Yang keempat, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan merupakan sumber pendapatan asli daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang kelima, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan keputusan peraturan perundang-undangan. Adapun pendapatan yang selanjutnya adalah pendapatan transfer. Yang pertama, pendapatan transfer pemerintah pusat. Pendapatan transfer pemerintah pusat merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi. Ini disebut juga dana perimbangan. Yang kedua, dana alokasi umum adalah sejumlah dana yang harus dialokasikan pemerintah pusat kepada setiap daerah otonom di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan, salah satu komponen belanja pada APBN dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus adalah alokasi dari APBN kepada provinsi dengan tujuan untuk
mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana alokasi khusus termasuk di dalam dana perimbangan di samping dana alokasi umum. Yang keempat, bagi hasil pajak adalah salah satu sistem yang dianut oleh Indonesia sejak adanya desentralisasi. Dengan pemberlakuan dana bagi hasil pajak, dana yang bersumber dari pendapatan pemerintah pusat yang kemudian dialokasikan ke daerah. Yang kelima, bagi hasil bukan pajak yang bersumber dari sumber daya alam yang terdiri dari bagi hasil sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. Yang keenam, dana penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan mendukung percepatan pembangunan daerah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Yang pertama adalah pendapatan hibah. Pendapatan hibah adalah setiap penerimaan pemerintah pusat dalam bentuk uang, barang, jasa, dan atau surat berharga yang diperoleh dari pemberian hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi kementerian dan lembaga atau diteruskan kepada pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD. Selanjutnya adalah belanja. Belanja yang pertama adalah belanja operasi. Yang pertama adalah belanja pegawai. Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintah baik sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit. Yang kedua, belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pemerintah daerah dan belanja. Yang ketiga, belanja subsidi. Belanja subsidi adalah dana alokasi anggaran yang diberikan belanja subsidi yang diberikan kepada perusahaan untuk memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak yang sedemikian rupa hingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. Yang selanjutnya adalah belanja hibah. Belanja hibah adalah setiap pengeluaran pemerintah pusat dalam bentuk uang, barang, jasa, dan atau surat berharga kepada pemerintah daerah, pemerintah lainnya, atau perusahaan daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus.
Selanjutnya adalah belanja bantuan sosial. Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat atau daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat. Belanja lainnya adalah belanja modal. Belanja modal sendiri terdiri dari yang pertama, belanja modal tanah. Belanja modal tanah adalah pengeluaran yang dilakukan dengan melakukan biaya tertentu untuk melakukan pengadaan, pembebasan, pembelian, penyelesaian dalam pemanfaatan tanah. Pengeluaran juga bisa dilakukan untuk keperluan baik nama, pengosongan sewa tanah, peralatan, pengurangan, pembuatan sertifikat, pematangan tanah, dan berbagai pengeluaran lainnya yang berkaitan dengan tanah. Yang kedua, belanja modal peralatan dan mesin. Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran pada berbagai macam jenis biaya yang digunakan untuk tujuan pengadaan, penggantian, penambahan, dan juga peningkatan kualitas alat atau mesin yang digunakan untuk operasional usaha. Yang ketiga, belanja modal gedung dan bangunan. Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran atas adanya biaya yang bisa digunakan untuk proses pengadaan, penggantian, penambahan atas bangunan ataupun gedung. Belanja modal ini mencakup kegiatan pengeluaran untuk pengawasan, perencanaan, pengelolaan, dan meningkatkan kapasitas gedung atau bangunan. Selanjutnya, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan. Ialah pengeluaran yang dikeluarkan untuk kegiatan penambahan, penggantian, pengadaan, peningkatan kualitas, pembangunan dan perawatan jalan, irigasi, serta jaringan. Yang selanjutnya, belanja modal aset tetap lainnya. Selain belanja modal pada alat mesin, tanah, bangunan, irigasi, dan jalan, ternyata masih ada beberapa belanja modal lagi yang bisa menjadi aset tetap. Contohnya dari belanja modal fisik lainnya ini mencakup kontrak, kegiatan sewa beli, perbelanjaan barang kesenian, perbekala buku, dan juga jurnal ilmiah. Yang selanjutnya, belanja modal aset lainnya. Kemudian belanja tak terduga. Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat, termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Isi laporan APBD selanjutnya adalah transfer. Yang pertama, transfer bagi hasil pendapatan. Transfer bagi hasil pajak daerah. Yang kemudian transfer bantuan keuangan terdiri dari beberapa. Yang pertama, transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya. Yang kedua, bantuan keuangan ke desa. Dana bantuan langsung yang dialokasikan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan, dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat. Yang ketiga, transfer bantuan keuangan lainnya. Isi laporan APBD selanjutnya ialah pembiayaan. Yang pertama, penerimaan pembiayaan. Yang kedua, pengeluaran pembiayaan. Dalam penerimaan pembiayaan ada satu, yaitu penggunaan SLPA adalah selisih
lebih atau kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode laporan. SILPA atau SIKPA disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih. Itulah pemaparan dari saya tentang materi keuangan daerah APBD provinsi dari kelompok 1. Sekian dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.